AC Milan masih aktif mencari tambahan pemain untuk memperkuat skuad asuhan Max Allegri dalam persaingan meraih gelar Serie A musim ini. Sejumlah nama terus dikaitkan dengan Rossoneri dalam beberapa pekan terakhir. Menurut laporan Tuttosport, kepala pencari bakat Milan, Geoffrey Moncada, kini menaruh perhatian pada nama baru, yakni Sidiki Serif. Striker muda milik Angers ini lahir pada 2006 dan masih terikat kontrak hingga Juni 2028. Serif merupakan produk Akademi Angers dan menunjukkan perkembangan yang cepat. Musim ini ia sudah mencetak 3 gol dari 15 penampilan bersama tim utama Angers di Ligue 1. Para pencari bakat Milan bahkan sempat hadir langsung memantau penampilannya. Laporan yang diberikan disebut sangat positif, terutama soal kecepatan dan potensi besar sang pemain. Saat ini, harga Serif diperkirakan sudah berada di kisaran 25 juta euro hingga 30 juta euro, mencerminkan besarnya potensi yang dimilikinya. AC Milan saat ini fokus untuk memperpanjang kontrak Mike Maignan yang akan habis pada Juni 2026, mengingat peran krusial kiper asal Prancis tersebut di tim. Mike Maignan sendiri tampil gemilang musim ini, termasuk beberapa penyelamatan penalti penting yang membantu Milan di laga-laga krusial melawan AS Roma, Inter dan Lazio. Performanya membuat klub menilai ia sangat vital bagi keberhasilan tim musim ini. Namun negosiasi kontrak menghadapi kendala besar terkait tuntutan gaji. Mike Maignan dilaporkan meminta sekitar 8 juta euro per musim yang akan menjadikannya kiper dengan gaji tertinggi di Serie A. Milan menawarkan 5 juta euro, naik signifikan dari gaji lamanya sebesar 2,8 juta euro per tahun. Klub kini berusaha menjembatani perbedaan ini setelah pembicaraan sempat mandek beberapa bulan lalu. Pelatih Max Allegri ikut terlibat dalam strategi untuk meyakinkan Mike Maignan agar bertahan di Milan. Sementara itu, sejumlah klub top Eropa seperti Chelsea, Juventus, Bayern Munchen, dan Paris Saint-Germain dikabarkan mengamati situasi Mike Maignan. Siap bergerak jika kiper asal Prancis itu menjadi agen bebas musim panas ini. Setahun setelah upaya terakhir, AC Milan kembali mencari striker baru untuk memperbaiki lini serang yang masih belum maksimal. Investasi pada Santiago Gimenez sejauh ini belum membuahkan hasil. Cedera yang dialami Gimenez semakin perburuk situasinya, dan Milan kini mencari striker yang bisa menjamin gol sekaligus memiliki fisik lebih kuat. Menurut Quotidiano Sportivo, Gimenez dan Christopher Nkunku menjadi dua pemain lini serang yang paling mengecewakan dibanding ekspektasi tinggi terhadap mereka. Keduanya berpotensi dilepas untuk memberi ruang bagi penyerang baru. Namun kemungkinan Nkunku pergi cukup kecil karena baru didatangkan beberapa bulan lalu dengan biaya 40 juta euro. Klub berharap performanya meningkat di paruh kedua musim ini. Sementara itu posisi Gimenez jauh lebih terancam. Ia sudah masuk daftar jual sejak musim panas lalu karena gagal memberikan dampak yang diharapkan. Hanya mencetak 1 gol di Coppa Italia. Cedera selama sekitar 1,5 bulan juga semakin mempersulit situasinya. Bulan lalu berita mengejutkan muncul dari media La Repubblica, di mana AC Milan dikabarkan serius mempertimbangkan untuk membawa kembali Thiago Silva ke San Siro, tepat 13 tahun setelah ia meninggalkan klub untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Meski sudah berusia 41 tahun, Silva bertekad menutup karirnya dengan catatan tinggi. Ia berharap bisa bermain di Eropa selama 6 bulan sebelum Piala Dunia dengan ambisi mengenakan kembali seragam Rossoneri. Ia bahkan sudah mendekati manajemen Milan, tapi sejauh ini belum ada respon positif. Corriere dello Sport sebelumnya menyebut Milan ragu untuk membawa Silva kembali, terutama karena faktor usia. AC Milan mendapat kabar baik. Alexis Saelemaekers dikabarkan telah sepakat memperpanjang kontraknya bersama Rossoneri hingga tahun 2030, di mana kontrak lamanya sendiri seharusnya berakhir pada tahun 2027. Musim ini pemain asal Belgia tersebut tampil sebagai pemain kunci di sisi kanan setelah kembali dari masa peminjaman di AS Roma. Saelemaekers sukses beradaptasi dengan peran barunya sebagai wingback kanan dalam formasi 3-5-2 racikan Massimiliano Allegri. Menurut laporan Radio Rossonera, kesepakatan kontrak baru ini mencakup durasi hingga 2030 dan kenaikan gaji. Diketahui jika sebelumnya, Saelemaekers hanya menerima sekitar 1,3 juta euro per musim. Angka yang dinilai tidak sebanding dengan perannya saat ini. Perpanjangan ini juga memastikan Milan tidak kehilangan sang pemain saat memasuki tahun terakhir kontraknya nanti.
Kontribusi Alexis Saelemaekers musim ini memang terbilang solid. Ia sudah mencetak 2 gol dan 4 assist, serta berperan penting dalam membantu serangan dan pertahanan dari sisi kanan Milan. Meski belum diumumkan secara resmi, kontrak baru Saelemaekers diperkirakan akan segera disahkan sebagai bentuk apresiasi atas performanya yang konsisten. AC Milan mendapat kabar yang cukup melegakan terkait kondisi Matteo Gabbia. Bek asal Italia itu mengalami cedera berupa trauma hiperekstensi pada lutut kiri saat AC Milan bermain imbang melawan Sassuolo pada lanjutan Serie A akhir pekan kemarin. Namun setelah menjalani tes medis pada hari Senin, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada kerusakan pada ligamen maupun meniskus. Laporan dari Sky Sport dan Milan News menyebutkan bahwa cedera tersebut tidak separah dugaan awal. Meski begitu, Gabbia hampir pasti akan absen saat Milan menghadapi Napoli di semifinal Supercoppa Italiana yang digelar di Riyadh, Arab Saudi pada Kamis 18 Desember mendatang. Pihak klub sendiri berharap Matteo Gabbia sudah bisa kembali bermain pada laga Serie A melawan Verona pada 28 Desember atau bahkan tampil di partai final Supercoppa Italiana jika Milan berhasil melaju. Saat ini sang pemain sudah mulai menjalani program pemulihan di Milanello. Ruben Loftus-Cheek dikenal sebagai gelandang serba bisa. Namun di AC Milan ia belum pernah benar-benar mendapat tempat tetap sebagai pemain inti. Di posisi manapun ia dimainkan, statusnya masih belum pasti sebagai starter. Situasi ini membuat masa depannya di Milan mulai dipertanyakan. Dengan ambisi tampil di Piala Dunia, Ruben Loftus-Cheek membutuhkan waktu bermain yang lebih konsisten dan pindah klub bisa menjadi pilihan terbaik untuk karirnya. Laporan calciomercato.com menyebutkan bahwa Milan tidak berniat melepasnya secara terburu-buru, tetapi juga tidak menutup pintu jika ada tawaran yang tepat. Jika transfer terjadi, dana penjualan akan digunakan untuk mendatangkan bek atau striker baru yang lebih dibutuhkan oleh tim. Dan Napoli menjadi salah satu klub yang dikaitkan. Pelatih Antonio Conte disebut bisa memasukkan nama Lorenzo Luca dalam skema pertukaran pemain, meski prosesnya diperkirakan cukup rumit. Selain itu, Lazio juga berpotensi mendekat. Pelatih Maurizio Sarri tertarik berioni dengan mantan anak asuhnya. Namun gaji Loftus-Cheek dinilai menjadi kendala utama. Minat juga datang dari luar Italia, khususnya dari klub-klub Liga Inggris dan Jerman. Jika Milan benar-benar melepasnya pada bursa transfer musim dingin, Ruben Loftus-Cheek dipastikan tidak akan kekurangan peminat. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.